Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Passer Stories. Kali ini kami akan menceritakan tentang sejarah Pangeran Panglima Sentik, asal Telake, di Longkali. Panglima Sentik adalah seorang bangsawan Passer yang diberi mandat menjadi pelatih perang tentara Kesultanan Passer pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Alamsyah saat dia dinobatkan menjadi Sultan pada tahun 1890. Ketika Sultan Muhammad Ali Alamsyah ditangkap Belanda dan diasingkan di Banjarmasin, Panglima Sentik memutuskan membawa pasukan yang dibinanya melakukan perjuangan menyerang Belanda dengan taktik perang gerilya, yang sangat merepotkan Belanda. Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya hingga ia menemui ajal, tewas ditembak mati tentara Belanda. Prestasi perang gerilya Panglima Sentik yang paling menggemparkan dan membuat Belanda menjadi sangat marah yaitu ketika ia beserta pasukannya menghadang kapal Belanda dari Banjarmasin yang membawa Mayor Silham, Komandan Divisi Kalimantan Tenggara yang berkedudukan di Barabai. Beserta pasukannya yang akan masuk ke Muara Pasir, di pagi hari, ikut pula dalam pelayaran itu Controller Tanah Grogot, Kenapet, yang baru pulang dari Banjarmasin. Semua orang Belanda dalam kapal itu dibunuh, kecuali Mayor Silham yang diculik dan dibawa lari ke markas persembunyian mereka di Telake. Nasib perwira Belanda itu tidak pernah diketahui dengan pasti, apakah dia dibunuh di Telake, atau dibuang di tengah laut. Sepak terjang perlawanan Panglima Sentik terhadap Belanda turut dipantau oleh media di negeri Belanda, dengan terus menurunkan berita perkembangan peperangan yang berlangsung di Tanah Passer. Surat kabar Leidsch Dagblad edisi tanggal 10 Oktober tahun 1905 melaporkan tentara Belanda dan pasukan Panglima Sentik terus saling serang dan bunuh. Pemerintah kawasan Kalimantan Tenggara pada tanggal 14 September menerima telegram. Berdasarkan pesan melalui telepon, Komandan Patroli Kramer pergi ke Tanah Grogot, Tanah Passer, untuk menangkap kepala kampung Telake atas peristiwa tewasnya seorang tentara berkebangsaan Eropa, Sersan Ostrom dengan NRP 40268 dan seorang tentara dari pribumi, keduanya adalah tentara KNIL, kepala kampung dibunuh beserta 5 pengikutnya. Surat kabar Belanda, Leidsch Dagblad edisi tanggal 23 Januari tahun 1906 memberitakan pasukan Panglima Sentik mencegat dan membunuh Controller Kenapet, Controller Tanah Grogot, dan Mayor Silham, Komandan Divisi Kalimantan Tenggara yang berkedudukan di Barabai, beserta seluruh pasukan patrolinya. Koresponden di Batavia melaporkan kelompok gerilyawan orang Passer mencegat pasukan patroli dari Barabai serta Controller Kenapet, seluruhnya tewas, sedangkan Mayor Silham yang merupakan Komandan Divisi Kalimantan Tenggara, dinyatakan hilang. Passer adalah kerajaan kecil di kawasan pantai timur Kalimantan, di sebelah tenggara berbatasan dengan daerah administratif Kutai, sebelah barat berbatasan dengan daerah administratif Amuntai dan Martapura, sebelah selatan dengan Tanah Bumbu dan timur dengan Selat Makassar. Kerajaan ini telah diserahkan kepada Belanda oleh Kesultanan Banjar pada tahun 1826. Orang Passer merupakan penduduk asli di sana, sementara orang Bugis banyak tinggal di ibu kota Tanah Grogot, dan di sepanjang sungai sekitarnya. Passer merupakan bagian dari daerah administratif Passer dan Tanah Bumbu, tetapi sejak tahun lalu ditingkatkan statusnya menjadi bagian terpisah di bawah pimpinan seorang controller. Gejolak kerusuhan di Passer mulai terjadi pada bulan Juli tahun 1905. Pada bulan itu petugas patroli di daerah Telake, Desa Muara Telake dan Sebakum di Longkali, melepaskan tembakan yang menewaskan sejumlah anggota kelompok perusuh yang menamakan diri mereka sebagai pasukan Panglima Sentik. Kelompok ini memperlihatkan sikap bermusuhan kepada pemerintah dan melakukan kerusuhan di Tanah Grogot. Mayor HN Aswad, Komandan Sipil dan Militer, segera setelah menerima berita itu, pada tanggal 20 Juli tahun 1905 pergi menemui Sultan Passer, yang pengaruhnya telah merosot dan beberapa bekas anggota Partai Nasional di sana untuk menanyakan informasi dan keterangan posisi markas kelompok perusuh.
Namun mereka mengaku tidak tahu dan dalam posisi tidak berdaya. Sultan secara tersamar memperlihatkan sikap bermusuhan dan setelah sebelumnya enggan bekerja sama dalam rencana pembangunan Jalan Tanah Grogot, Kuaro. Surat kabar Leidsch Dagblad terbitan tanggal 1 April tahun 1908 memberitakan Panglima Sentik tewas dibunuh Belanda. Berita dikutip dari The Sumatra Post dari Banjarmasin dilaporkan bahwa Panglima Sentik, pemberontak di wilayah Pasir yang telah lama menghilang, pada tanggal 17 Februari dibunuh oleh Letnan Ilgen di Hulu Telake, di dekat perbatasan Kutai. Surat kabar Belanda lainnya, Goese Kouren edisi tanggal 25 Januari tahun 1906 juga menurunkan berita tentang tewasnya kontroler Tanah Grogot, Kenapet, di tangan pasukan Panglima Sentik. Surat kabar Belanda lainnya, Goese Kouren edisi tanggal 25 Januari tahun 1906 juga menurunkan berita tentang tewasnya kontroler Tanah Grogot, Kenapet, di tangan pasukan Panglima Sentik. Bangga Taka Pasir bahwa kemerdekaan RI Endo Taka Pasir bukan cuma menikmati tetapi suku Pasir Bai Lumpat berjuang dengan meninggal Yo Pangeran Panglima Sentik Ko Belanda, bersambung.